Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini kita akan membahas mengenai analisis wacana kritis oleh Halliday. Jadi Halliday itu dia punya 3 unsur. Yang pertama, pelibat wacana, kemudian medan wacana, dan juga mode wacana. Nanti kita akan masukkan itu di dalam berita-berita ini. Nah, berita pertama ini dari Multatuli ya. Kita analisis dari judulnya dulu. Di sini jika kita lihat di sini korban di sini dalam bentuk pasif ya. Korban disipilkan di tempat kerja, dinikahkan paksa oleh polisi. Di sini semua pihak disebutkan ya, UKM, korban ataupun polisi. Kemudian kita cek lagi nih dari ilustrasinya, foto ilustrasinya. Kita lihat di sini korban dinikahkan oleh para polisi, juga di sini termasuk bahkan polisi perempuan di sini, dan juga diberikan uang damai. Nah, ini kita lihat, ini lead beritanya ya. Yang warna biru ini lead beritanya. Nah, lead berita ini di sini ingin menyampaikan bahwa ada relasi kekeluargaan dua tersangka dengan pejabat di situ, pejabat Kemenkop itu. Jadi, adanya nepotisme di sini ya, yang menghambat jalannya proses hukum di sini. Itu yang ingin disampaikan oleh Multatuli ini ya, di dalam lead-nya ya. Sedangkan itu adalah bagian berita yang paling penting gitu ya. Karena paling penting itu semuanya ditaruh di lead berita. Nah, kemudian selanjutnya itu polisi menawarkan pernikahan. Tentu saja ini tuh banyak aktornya di sini didominasi oleh polisi gitu. Nah, polisi di sini yang paling ditonjolkan namanya adalah Ibtu Frida Hidayanti, di mana beliau inilah yang mengatasi kasus ini gitu. Dan Frida ini merupakan perempuan ya. Jadi di sini dia digambarkan sebagai polisi yang tidak mendukung korban di sini, tapi malah memfasilitasi pernikahan, menawarkan uang damai, seperti itu. Jadi dia sebagai polisi dirasa tidak baik, dan juga sebagai perempuan juga tidak mendukung sesama perempuan yang dalam hal ini adalah korban. Nah, selanjutnya bab selanjutnya itu keluarga kami dibohongi. Aktor utama di sini adalah ZPA, yang mana ZPA ini merupakan pelaku yang akhirnya dinikahkan sama korban gitu. Nah, di sini digambarkan sebagai suami yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Tidak baik gitu. Dan juga di sini disoroti adalah pengacara korban. Yang seharusnya membela korban di sini, mendukung korban, justru memujuk korban gitu ya, supaya korban ini mau damai aja gitu sama pelaku. Nah, selanjutnya adalah melindungi pemerkosa gitu ya. Nah, intinya yang ingin disampaikan di sini itu adalah internal Kemenkop ini abai gitu ya sama hak korban. Intinya di sini jatuh bangunnya si korban ini justru dibully gitu, udah kayak ibaratnya kayak udah jatuh ketiban tangga gitu ya. Nah, di sini aktor yang ditonjolkan itu Ruli Indrawan, sekretaris Kemenkop UKM. Nah, dia ini digambarkan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan meragukan kesaksian korban, seperti itu. Selanjutnya, dugaan pemerkosaan berencana. Nah, ini lebih pada ini ya, apa sih sebenarnya peristiwa alurnya
yang terjadi pada peristiwa pemerkosaan itu, kejadiannya itu bagaimana. Nah, di sini dijelaskan di sini ya. Jadi ini alurnya tidak runtut ya. Secara keseluruhan yang tidak runtut. Kemudian penyidikan dilanjutkan setelah kasus viral. Nah, kalau kita lihat dari subbab judulnya aja, berarti ini tuh kalau nggak viral ya berarti nggak lanjut nih penyelidikan ini nih. Nah, di sini ada aktor-aktor yang muncul setelah kasus ini viral gitu. Siapa aja? Pertama Menko UKM, Teten Mas Duki, yang dia langsung merespon gitu ya. Dia respon bentuk viral ini dengan bentuk tim independen mencari fakta. Dia digambarkan di situ ya. Kemudian Mahfud MD juga di sini ditonjolkan juga sedikit gitu ya. Dan juga Polresta Bogor yang akhirnya menerbitkan surat penyelidikan lanjutan. Nah, seperti itu. Jadi di sini ya bisa kita lihat ya bahwa sebenarnya berimbang ya, bisa ada ditujukan kepada polisi, juga ditujukan kepada Kemenkop. Kalau untuk bentuk bahasanya di sini tuh eksplanatif karena dia menjelaskan, kemudian deskriptif juga, dan alurnya tidak runtut ya, jadi dia tidak narasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke berita kedua. Nah, berita kedua ini dari konde.co. Nah, kita lihat dari ilustrasinya dulu nih. Ilustrasinya kita lihat di sini ada gambar perempuan yang ditutup mulutnya, ya intinya perempuan ini adalah korban itu ya, jadinya ya dia dibungkam gitu, haknya dibungkam. Nah, kemudian kita lihat dari judulnya, pemerkosaan geng rap terjadi di Kemenkop UKM, aktivis temukan rekayasa kasus. Oke, kita baca dulu lead-nya, ini yang warna biru ini. Jadi inti dari lead ini apa sih? Nah, inti dari lead ini nggak langsung disampaikan kepada kasus geng rap di Kemenkop UKM, tapi apa? Tapi dia di sini menyampaikan secara garis besar ya, selama 3 tahun ini banyak sekali terjadi pelecehan seksual di institusi pemerintahan, termasuk Kemenkop UKM di sini ya. Nah, jadi dia ingin menunjukkan, wah selama ini di pemerintahan ini banyak loh kekerasan seksual, pelecehan seksual gitu. Itu yang paling ingin disampaikan oleh konde.co di sini ya, di lead-nya. Nah, kemudian lanjut ke bab selanjutnya, kasus kekerasan seksual di Kemenkop UKM, ada rekayasa kasus. Nah, di sini dia mulai intronya nih kepada kasusnya si N nih. Nah, di sini dia menonjolkan karakter-karakter ini ya, dia menggunakan alurnya secara urut ya di sini. Alur peristiwa kejadiannya itu ditaruh di atas di sini. Nah, kemudian dia ditaruhnya juga di sini karakter-karakter yang tidak ditampilkan. Ini merupakan karakter-karakter yang tidak ditampilkan di berita lain ya. Ini hanya ditaruh di sini doang berita ini. Di berita lain tidak ditaruh ya. Maksudnya di kolaborasi tidak ada, hanya ini saja yang ada di sini. Nah, si teman dekatnya si korban ditampilkan di sini ya, yang saya asumsikan bahwa dia ini merupakan seorang perempuan. Dan juga ada Kustia, koordinator tim advokasi komunikasi publik. Nah, di sini yang juga seorang perempuan, di sini namanya ditonjolkan ya. Ada namanya di sini. Nah, kemudian juga di sini yang paling banyak sekali sumber dominan di sini adalah Ratna Batari Munti, pendamping hukum korban ya. LBH APIK gitu ya. Kan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Nah, lagi-lagi dia di sini adalah sosok perempuan ya. Banyak sekali namanya ditampilkan sini, nama perempuan ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada Ruli Indrawan. Ini tidak seperti feature ya, dia tidak pakai subbab di sini. Kita lihat di sini ada subbabnya maksudnya, cuman dia tidak terlalu banyak subbabnya.
Di sini ada Ruli Indrawan yang dari pihak Kemenkop itu ya, Kemenkop. Ya, dia di sini digambarkan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kasus ini. Dia tidak peduli, kemudian juga agak cuta acuh, juga menyepelekan korban ya di sini ya. Nah, kemudian di sini ada juga nih pakar pidana dari Universitas Brawijaya, Luki Endrawati. Ini perempuan ya. Lagi-lagi dia di sini perempuan, dia di sini dia digambarkan sebagai orang yang mendukung korban. Dan ini juga yang menyebabkan ini karena dia ada pakar bidang ya di sini, dan ini tidak ada di artikel lain juga. Nah, inilah yang menjadikan bahwa berita ini merupakan berita tipe argumentatif atau menyertakan karena dia menyertakan pendapat ahli. Nah, ini juga bentuknya eksplanatif, deskriptif feature ya secara keseluruhan. Luki Indrawati. Jadi kalau misalnya sampai sini ya bisa kita simpulkan ya di bagian bab ini perempuan-perempuan di sini banyak sekali ditampilkan, namanya tadi adalah Luki Indrawati, Ratna, temannya, dan juga ibu siapa tadi, ibu ini banyak sekali namanya. Kustiah ini perempuan yang mendukung korban gitu. Nah, sementara lanjut ke bab selanjutnya, pernikahan sebagai siasat bebas dari hukuman. Ya, kalau dari judulnya disampaikan berarti nih nikah nih solusi nih buat para pelaku supaya bebas dari hukuman. Jadi aktor utama di sini adalah si ZP ya, alias pelaku yang menikahi korban gitu. Yang dalam tanda kutip terpaksa gitu ya. Nah, ZP digambarkan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab ya. Bahkan KDRT terhadap N. Di sini juga banyak pendapat-pendapat dari keluarga korban ya. Seperti ayahnya dan kakaknya, kakak korban. Nah, di sini aktor utamanya juga yang di-highlight kita di sini ada Kanit PPA Polresta Bogor. Apalagi pakai kata difasilitasi gitu ya. Itu kan seakan-akan ini hal yang baik ya. Polisi ini baik sekali mau memfasilitasi gitu ya. Nah, itu kan katanya baik dia. Seakan-akan ini penyampaiannya baik gitu kepada polisi. Belum lagi di sini Kanit PPA Polresta Bogor. Kita tahu ya kalau di artikel sebelumnya itu tuh adalah si Ibu Ibda Ibda siapa itu namanya? Yang mana polisinya perempuan, tapi di sini tidak ditampilkan namanya, apalagi jenis kelaminnya ya. Jadi secara umum saja. Jadi bisa disimpulkan ya di sini ya. Yang mana jika perempuan yang tidak support sesama perempuan di sini tidak ditampilkan. Jadi hanya woman support woman lah yang ditampilkan di dalam berita ini, sedangkan yang tidak ya namanya tidak di highlight gitu ya. Tidak ditampilkan, ditenggelamkan gitu, diblurkan. Nah, kemudian penyerahan uang dan N diminta untuk mencabut laporan. Nah, di sini kembali lagi aktor utamanya di sini adalah Ratna Batara Munti yang banyak menyampaikan. Dan di sini juga ya kita bisa lihat ya, di sini kan banyak sekali ya, maksudnya dari awal tuh sebenarnya udah disampaikan penderitaannya si korban bagaimana. Nah, di sini tuh makin yakin lagi dengan diyakinkan bahwa korban ini digambarkan karakternya itu seperti orang yang tidak paham gitu, misalnya nggak paham kalau dia tak berdaya, lugu sekali gitu, sehingga dia rentan gitu ya menjadi korban di sini. Nah, kita kan korban tidak paham lah, korban tidak berdaya lah, gitu. Lagi-lagi ya di sini Kanit PPA. Nah, bahkan disertai itu jabatannya gimana, tapi tidak ada satupun namanya disebutkan di situ ya. Nah, selanjutnya lamaran pernikahan korban menikah dengan pelaku. Di sini yang
Di highlight ya tadi ZP itu ya, si pelakunya itu. Bagaimana prosesi lamarannya. Di sini juga digambarkan pengacara korbannya itu yang bukannya seharusnya mendukung korban, justru malah meminta korban untuk supaya udah deh ngalah aja gitu sama pelaku gitu ya, digambarkannya juga ya. Nah, di sini juga ada keluarga korban pun sadar tindakan pelaku menikahi korbannya lah cara pelaku. Nah, sebenarnya dari banyak juga ya di sini sebenarnya ada banyak pakai kata akhirnya, sadar gitu. Ini menggambarkan sekali bahwa keluarga korban ini agak lambat tanggap gitu. Kenapa misalnya kayak kenapa baru sadar sekarang gitu? Kenapa baru sadar gitu loh. Seperti juga keluarganya ini mudah diintervensi gitu oleh para pelaku, oleh para pihak Kemenkop, oleh para polisi gitu, dan sedangkan anaknya tuh tidak berdaya, anaknya nurut gitu sama orang tuanya. Gitu digambarkannya di sini. Kan pada akhirnya menyadari gitu. Kemudian titik terang bagi korban gitu ya. Nah, kalau di sebelumnya tadi titik terang itu muncul karena viral. Nah, di sini ditekankan upaya korban membuka kembali kasus mulai terbuka setelah mendapatkan pendampingan hukum dari LBH Apik. Nah, di sini superhero-nya adalah LBH Apik ya. Yang mana Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Lagi-lagi di sini adalah perempuan. Lembaga untuk perempuan ya, asosiasi perempuan. Jadi perempuan support perempuan gitu, woman support woman. Tapi juga di sini ada setelah kasus ini dapat perhatian publik, barulah di sini ada Kemenkop yang membentuk tim independen. Ada juga si Teten Mas Duki, Menhol Polhukam Mahfud MD, yang sekilas saja di sini namanya disebut gitu. Lagi-lagi tetap saja Ratna lah di sini yang mendominasi sumber berita ini. Dan tentunya adalah Komnas Perempuan ditampilkan paling akhir sini ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu berita yang keempat ya. Kalau berita yang ketiga kita linkah dulu karena merupakan bentuk video, jadi kita yang ke teks aja dulu ya. Pemerkosa ini dari media narasi ya. Berita keempat. Oh, sebentar ya. Kita lihat ya di sini ya. Cinta. Pemerkosa di Kemenkop UKM dari pejabat nih pura-pura. Nah, kalau dari judulnya kita lihat ya di sini adalah aktornya adalah pemerkosanya ya, pelakunya. Di sini disampaikan dalam bentuk pasif ya, kalimatnya kalimat pasif. Nah, kita lihat juga nih di sini fotonya para pelaku ya, tuh 2 3 4 di sini. Nah, kalau di sini di ininya lebih pada ini ya. Didamai ke polisi ini dari sininya ini adalah merupakan bentuk ditujukan kepada polisi ya kalau untuk di sini. Nah, di sini untuk di awal ini intronya narasi ya. Ini dalam bentuk narasi ya. Dia menceritakan juga deskriptif eksplanatif, dan ini lebih singkat ya beritanya. Ini pertama di intronya ini diperkenalkan dari orang tuanya korban ya, keluarganya korban. Kita lihat yang udah dimerahkan ini. Nah,
Nah, di sini dari awal nih orang tuanya korban ya udah digambarkan sebagai sosok yang mudah diintervensi gitu ya, mudah dimanipulasi gitu, mudah dibujuk gitu ya. Mudah menerima juga sih, dan anaknya juga tidak berdaya gitu ya. Dari kamera ini udah digambarkan seperti itu. Dia mau terima uang nggak bisa, mau nolak uang juga nggak bisa, tapi pada akhirnya dia terima itu uangnya gitu. Dia masih realistis, materialistis gitu, masih. Di sini orang tuanya digambarkan seperti itu. Juga di sini menggambarkan pada polisi, upaya polisi untuk menuju korban untuk damai aja gitu ya. Ini secara dia menyingkat saja ya, ceritanya menyingkat aja. Tidak pernah tinggal korban selama nikah, parahnya Nana gitu. Singkat sekali ini berita yang ini. ZPA di sini jadi highlightnya. Kemudian ada ini nama baru nih, nama yang tidak ada di berita sebelumnya. Polresta Bogor, Rizka Fadila menolak ditemui ini. Ini sebenarnya ini sangat singkat dan padat ya, jadinya informasinya ini dibanding artikel-artikel lain itu lebih diringkas semuanya. Jadi dia urut aja gitu seperti bercerita nih Kemenko UKM. Kemudian di sini ada relasi kekerabatan atau nepotisme di sini juga yang menghambat penanganan kasus. Kemudian ZPA juga yang malah justru naik pangkat gitu. Dapat beasiswa gitu. Secara singkat saja dijelaskan ini. Lagi-lagi di sini banyak sekali ya, di sini sumbernya keluarganya korban di sini. Keluarganya korban yang sepertinya seakan-akan mudah dibujuk juga di sini digambarkan ya di sini. Di sini juga ditampilkan ya si Teten Mas Duki. Di sini dia nggak tahu kalau gitu. Kalau ada yang ini. Nah, sudah sesingkat itu. Berita yang keempat ini sesingkat itu. Dia hanya meringkas saja. Yang mana di sini tapi banyak sekali orang keluarga korban yang menjadi sumber berita di sini. Banyak sekali ya, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini terakhir itu highlight-nya itu ditutup dengan pernyataannya si Mahfud MD gitu. Seperti itu. Kemudian yang videonya lah nanti ya. Oke, kalau untuk video tidak ditampilkan di sini. Saya yakin teman-teman udah pada nonton semuanya pastinya. Nah, kalau untuk video ada 3 ya. Kalau untuk yang video itu, video dari narasi itu, sumber berita itu didominasi oleh pendamping hukum, ayah dan kakak korban yang berjuang untuk keadilan korban di sini. Nah, pelaku sini digambarkan sebagai pihak yang tidak tahu malu dan merasa tidak bersalah. Kemudian, pendapat Mahfud MD itu menjadi highlight di awal berita. Nah, kalau yang ini tadi di akhir berita, Mahfud MD itu ditaruh di awal berita gitu, kalau di narasi ya. Di video narasi yang berita ketiga itu. Kemudian kritik dominan dituju pada polisi ya, kalau di video itu ada mukanya si pelaku tapi disensor di situ. Kemudian reaksi atau tanggapan korban lebih ditampilkan. Kalau di berita
di berita video itu ya. Nah, alurnya tuh kalau di video itu alurnya urut, bahasanya lugas, latar tempatnya itu juga jelas. Kalau di berita 3 ya, secara bahasanya. Kemudian itu dalam bentuk naratif, investigasi juga, deskriptif, eksplanatif, dan juga ada persuasif di akhir itu, di teks video itu. Di teks pengantar videonya itu ada persuasif ya guys, teman-teman. Karena dia menganjurkan untuk sama-sama kita mengawali kasus ini gitu. Jadi itu merupakan berita persuasif juga. Nah, sekian dari kelompok 1, dari kelompok Holiday. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.